Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Jana Ridho, biasa dipanggil Pak Ridho ya. Kita belajar tentang komputer dan jaringan dasar. Ya, untuk materi kali ini kita belajar tentang Internet Protocol Address ya, atau biasa disebutnya IP address ya. Sebelumnya eh, saya mengucapkan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan bosan-bosan untuk live streaming nonton video materi lewat YouTube ya. Untuk berikutnya, yuk kita ke materi. Untuk IP address ini ya, contohnya seperti ini. Ya, mungkin kalau kalian yang pernah menggunakan internet, biasanya tahu ya seperti ini tampilannya ya. IP address itu yang mana sih? Nah, yang ini. Nah, itu IP address. Ini biasanya adanya di komputer atau di laptop ya. Nah, IP addressnya itu kalau di sini 192.168.10.1 ya. Ini contohnya. Atau kalau di HP ya, HP juga ada ya. Kalau di HP kalian, coba nanti kalian lihat biasanya di menu setting atau pengaturan ya. Nah, di situ juga ada IP address-nya. Nah, ini seperti ini contohnya. Alamat IP 100.82.191.1336 ya. Nah, ini salah satu contoh IP address. Biasanya untuk perangkat yang menggunakan jaringan internet ya, biasanya udah pasti mempunyai IP address masing-masing. Dan tentunya untuk IP address ini nilainya pasti berbeda-beda antara perangkat satu dan perangkat yang lain ya. Ya, berikutnya, nah apa itu IP address? Nah, kita bahas di sini ya. Nah, kalian coba cek di HP masing-masing nanti ya, ada nggak IP address, bener gak sih ya? Ada IP address, ya ada IP addressnya. Nah, IP address itu adalah identitas suatu komputer berupa deretan angka biner 32 bit hingga 128 bit sebagai alamat yang digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan komputer atau perangkat lain di jaringan internet ya. Nah, di sini ada identitas suatu komputer. Jadi identitas artinya di dalam komputer itu memiliki satu identitas, kayak seperti kita aja siswa ya. Siswa itu memiliki KTP, kartu tanda pelajar ya. Nah, di situ kan kalian ada NIS ya. Nah, itu hampir sama dengan itu, sama ya. Nah, di NIS itu atau NISN juga sama. Itu pasti NISN kalian antara satu dengan lain atau teman kalian pasti itu berbeda-beda ya. Nah, ini sama seperti ini, nggak boleh untuk IP address itu pasti beda-beda. Nah, fungsinya untuk itu ya, untuk identitas komputer ya. Dan karena dia beda-beda, tidak mungkin ada yang sama kalau di kita siswa itu. Kalau di sekelas kan biasanya namanya ada yang sama ya, tapi NIS-nya pasti beda ya, nggak bakalan sama ya. Jadi gampang untuk menandainya gitu ya. Jadi biasanya nomor identitas ini selalu pasti beda-beda ya, seperti KTP, nomor KTP, ada nomor KK ya. Ini kalau sama komputer juga ya. Nah, di sini di IP address ini menggunakan angka biner 32 bit ya. Tadi contohnya seperti ini ya, 32 bit. Nah, ini kok contoh di sini IP address ini mana yang namanya 32 bit? Kok di sini adanya 192.168.10.1 ya. Jadi kalau penulisan di komputer atau di HP ya, itu dia menggunakan bilangan desimal ya, seperti 1 sampai 9, 0 dari 0 sampai 9 ya.
Ya, seperti ini 192 itu bilangan desimal. Ya, untuk memudahkan kita menulis ya, mengetik, mengisi ke dalam komputer. Tapi sebenarnya di dalam komputer itu dia di dalam komputernya dia menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin itu menggunakan bilangan biner ya. Dari contoh sini 192 itu nanti di bahasa komputer, di komputernya diterjemahkan lagi 192 itu bilangan binernya berapa ya. Ya seperti itu sampai jumlahnya 32 bit ya. Total dari 192 168.10.1 ya. Nah, berikut tadi dijelaskan di selanjutnya ya. Berikutnya yaitu kita bentuk IP address. Nah, ini kita belajar bentuk IP address, bentuknya kayak gimana sih? Nah, IP address terdiri dari 4 oktet atau desimal 0 sampai 255 dan 32 bit. Nah, ini dalam bilangan biner dari 00000 sebanyak 8 ya, 00 ya, sampai 1111 sampai 8 ada angkanya. Angka satunya ada 8, nolnya ada 8. Ya. Nah, gitu gimana? Nah, seperti ini contohnya. Contohnya dari gambar berikut ya, gambar IP di samping itu 192.168.10.1 itu kalau di convert ke bilangan binernya itu menjadi 110000. Nah, dan titik 10101000 titik 1111 0001010 titik 0000001 ya. Ini bilangan binernya. Jadi di convert ya. Panjang ya kalau ke bilangan biner. Coba bayangin kalau kita misalnya input IP address menggunakan bilangan biner, ini hafalinnya lumayan banyak ya. Walaupun dia angkanya hanya 0 dan 1 ya, kalau banyak sebenarnya 32 bit lumayan pusing ya. Ya, makanya biasanya agar mudah itu penulisannya bilangan ke desimal ya. 192. Nah, berikutnya 192. Nah, 192 itu dimaksudnya satu oktet ya. Oktet pertama. 192 itu oktet pertama. Jadi tadi kan disebutkan di situ ada 4 oktet ya. Ya, jadi untuk dia pembedanya antara oktet 1 2 3 4 itu ada titik ya, titik. Jadi 192 itu titik. Nah, itu oktet pertama. Terus 168 itu termasuk oktet ke 2 ya. Terus dibedain lagi dengan titik 10 itu termasuk oktet ketiga ya. Dan titik 1 itu oktet 4. Jadi ada 4 oktet ya. Dihitungnya dari sebelah kiri ya. Dari oktet 1 sebelah kiri 192, 168 itu oktet 2, 10 itu oktet ketiga. Terus apakah harus angkanya seperti ini? Enggak, ini harus beda-beda. Itu contoh aja ya. Walaupun nanti angkanya beda-beda, tetap yang sebelah kiri itu oktet pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi total oktetnya ada berapa? Ada 4 oktet ya. Ya, kalau juga sama kalau diterjemahkan ke bilangan binernya sama sebenarnya, ini 110000 itu sama aja oktet ke-1 ya. Cuman di sini terdiri dari 8 bit ya. 8 bit itu artinya apa? 8 angka ya. Jadi 11000-nya itu ada 8 angka ya. Untuk bit berikutnya sama, dia juga terdiri dari 8 bit ya. Ini oktet keduanya 8 bit. Dan oktet ketiganya sama 8 bit ya, cuma berbentuk bilangan desimal. Ini bilangan biner ya. Dan berikutnya juga sama, ini 8 bit. Jadi totalnya ini kalau dijumlah 8 tambah 8 tambah 8
Jumlahnya jadi 32 bit ya. Jadi dari pengertian di atas itu deretan angka biner 32 bit itu dari mana ya? Dari sini ya. Jumlah bit binernya ada 32 bit. Ya, dari 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Ya, seperti itu. Paham ya? Paham apa enggak? Cuma seperti ini aja ya. Jadi ada untuk IP address itu memiliki 4 oktet dan setiap oktetnya terdiri dari 8 bit ya. Jadi total IP address 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 jadi 32 bit totalnya. Berikutnya kita bahas untuk mengubah bentuk bilangan desimal ke bentuk bilangan biner ya. Kalau tadi kan sebelumnya kita langsung tahu ya, langsung ditampilin bilangan desimalnya 192, bilangan binernya 110000 ya. Nah, sekarang itu gimana sih caranya kok bisa dapat 11000? Nah, di sini kita bahas. Untuk IP address ya memiliki tadi satu oktetnya terdiri dari 8 bit ya. Nah, ini ditulis gini, contohnya nih 1111 sebanyak 8 ya. Ini perlu diingat nih ya. Dihafalin, dipahami ya, jangan ini. Sebenarnya mudah. Ya, jadi dari 8 bit ini kita nilai desimalnya berapa sih dari satu itu ya? Kita lihat dari ini yang warna merah. Jadi dilihatnya dari sebelah kanan untuk menghafalinnya ya. Dari sebelah kanan itu untuk bit yang terakhir yang ke-8 itu nilainya 1 ya, 1. Nah, ini kita bacanya dari kanan ke kiri nilainya. Ya. Yang sebelah kanan itu 1. Nah, berikutnya ke sampingnya itu kelipatannya. Ya, kelipatan 1 berapa? 2. Dan kelipatan 2 4. Kelipatan 4 itu 8. Kelipatan 8 16. Kelipatan 16 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 64 128. Itu nilai desimalnya ya. Desimalnya. Jadi kalau misalnya dia bitnya pertama itu nilainya 128, bit kedua 64 gitu ya. Ini nggak perlu dihafalin, kalian cukup tahu cara ini aja, caranya. Jadi dihafalinnya itu cuma angka sebelah kanannya itu 1 ke samping ke kirinya itu kelipatannya ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 8. Nah, ini maksudnya untuk apa ini? Nah, maksudnya ini ada syaratnya. Ya, syaratnya kalau untuk mengubah bilangan desimal ke biner ini syaratnya 1 dikurang dari nilai terbesar atau sebelah kiri. Nah, dari nilai desimal ya. Nilai desimalnya jangan pakai ini biner, kita mengubah ke desimal. Yang kedua, bisa dikurangi sampai dengan 1. Kalau tidak dikurangi maka 0 ya. Nih contohnya kalau pusing ya. Contohnya bilangan biner dari 192 adalah 192 itu bilangan binernya berapa? Jangan lihat kayak yang tadi ya. Coba kita itu prosesnya gimana. Nah, 192 ya, 192 kita tulis. Dia dikurangi dari sebelah kiri ya, itu nomor 1, dikurang dari nilai terbesar atau sebelah kiri. Sebelah kirinya 128. Nah, 128. Nah, berapa hasilnya? 192 dikurang 128. Hasilnya 64. Nah, setelah 64 ini dikurangi lagi. Tadi kan 128 itu sudah digunakan ya. 128. Nah, berikutnya ke samping kanannya ya. Samping kanan dikurangi ke samping kanan seterusnya sampai dia mencapai nilai 0 hasil akhirnya. Ini berikutnya 64 itu dikurangi berapa? Tadi kan 128 udah. Nah, berikutnya dikurangi 64 ya nilainya.
nilai 11, 128, 64. Berarti 64 dikurang 64. Ya, berapa hasilnya? Sama dengan 0. Nah, kalau udah 0 berarti kan nggak ada lagi angkanya ya. Berarti cukup sampai di sini. Sampai 0. Nah, terus untuk nilai binernya apa? Nah, ini yang kedua, bila dikurangi sama dengan 1 atau jika tidak dikurangi maka 0. Nah, di sini yang digunakan yang dapat menguranginya angka berapa aja? Angka 128 dan 64 ya. Berarti kalau dia 128 itu berarti nilai binernya itu 1. Nah, 1 dan 64 itu 1. Nah, sisanya 0. Nah, seperti ini ya. Jadi bilangan biner dari 192 itu 11, sisanya 0, 0, 0, 0, 0 ya. Karena yang hanya mengurangi 192 itu 128, 164. Nah, 32-nya kan tidak ya. Enggak mengurangi, enggak terhitung ya. Terus 16 juga enggak ya. 8 enggak, 4 enggak, 2 enggak, 1 enggak. Ya, maka sisanya kalau yang tidak dikurangi itu nilainya 0. Ya, seperti itu contohnya. Untuk merubah bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, untuk mengubah ini sebenarnya dipelajari juga ya di pelajaran sistem komputer ya. Tapi mungkin caranya berbeda ya. Kalau dia 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat apa? Seterusnya ya. Kalau ini seperti ini. Jadi ini nggak perlu dihafalin, cuma dipahami aja. Ya, dari 8 bit IP address itu menggunakan 8 bit biner, dan untuk nilai desimalnya dilihat aja dari sebelah kanan. Itu aja ya, sebelah kanan itu nilainya 1 dan ke kiri itu 2, 4, 8 lipatannya. Nah, mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Dan berikutnya ini kalau ini untuk mengubah desimal ke bentuk biner. Nah, berikutnya kita mengubah dari bentuk biner ke bentuk bilangan desimal ya. Ini gimana caranya? Sama ya? Sama. Maksudnya sama gimana? Nah, sama kita menggunakan kayak tadi 111 selama sebanyak 8 bit. Nah, tentunya kita nilainya harus hafal juga ya, harus tahu nilainya berapa. 1, 2, sama 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, ada syaratnya lagi. Syaratnya apa kalau ini berbeda ya dengan yang tadi? Kalau ini syaratnya yang pertama, jika 1 masukkan angka desimalnya. Jika 0 berarti tidak ya. Desimalnya. Yang kedua, dijumlah. Ini dijumlah. Itu gimana? Nah, kita lihat ke contohnya ya. Contoh, bilangan desimal dari 10101000 adalah, gimana caranya nih supaya ke desimal? Jika 1 masukkan angka desimalnya. Coba kita tulis dulu nih angka binernya. Angka binernya 10101000. Ya, diatur jaraknya ya. Jangan terlalu dekat. Nah, terus gimana? Jika 1 masukkan angka desimalnya. Jika 0 tidak, 0 ya, tetap 0 ya. Nah, ini 1 desimalnya yang sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu 1 itu 128 nilai desimalnya. Nah, kalau 0 itu tetap 0 ya. Tetap 0, 1 berikutnya itu 32, ada 0 lagi berarti 0. Ada 1 berarti itu nilainya 8. Ada 0, 0, 0 ya. Itu 128, 32 sama 8 itu nilai dari mana? Ya, dari yang di atas itu tadi ya, yang tadi. Nah, itu dijumlah dari nilai desimal itu dijumlah semuanya totalnya. Jadi 128 ditambah 0 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 itu sama dengan 168. Benarkah itu 168? Nah, dicoba ya. Kalau nggak pakai kalkulator ya. Benar ya?
Coba dibuktikan. Nah, ini caranya. Ya, berikutnya kita masuk ke kelas IP address. Nah, di IP address ini memiliki kelas-kelasnya ya, atau kelompok-kelompoknya. Ya. Ada kelas apa aja sih di IP address ini? Nah, ini terbagi menjadi 5 kelas ya. IP address terdiri dari 5 kelas. Ada kelas A, B, C, D, E. Nah, ada 5. Nah, dilihatnya dari apa sih untuk yang membedakan antara kelas A, kelas B, kelas C ya, dan seterusnya. Itu yang membedakan oktet pertama dalam bilangan desimal ya. Oktet pertamanya dilihat. Ya, oktet pertama artinya apa? Yang angka pertamanya ya. Angka pertamanya di oktet pertama itu ada rentannya. Kalau kelas A itu rentannya antara 1 sampai 127. Dan kelas B itu 128 sampai 191. Untuk kelas C 192 sampai 223. Kelas D itu 224 sampai 239. Kelas E itu 240 sampai 254 ya. Terus maksudnya gimana caranya untuk membedakannya? Nah, ini contohnya nih. Kita menentukan untuk IP itu termasuk kelas apa sih? A, B, C. Nah, berikut nih. Misalnya yang tadi ya, contohnya kita pakai 192.168.10.1 itu IP-nya termasuk kelas yang mana sih? A, B. Kelas A, kelas B, kelas C apa kelas D atau E ya. Kita lihat nih, angka pertamanya, oktet pertamanya 192 ya. 192 itu termasuk yang mana nih? Apakah A 1 sampai 127 kan ya? Jadi ada di mana? Ada di kelas C ya. Di kelas C itu antara 192 sampai 223. Ya, berarti ini termasuk IP kelas C ya, gitu. Seperti itu ya untuk menentukan kelas apanya. Dan contoh berikutnya nih, misalnya ada IP-nya 100.83.191.136. Ini termasuk IP kelas apa sih? Ya, kita lihat lagi nih oktet pertamanya. Oktet pertamanya itu berapa? 100 ya. 100. Nah, 100 itu termasuk di kelas apa ini yang sebelah kiri tabel? 100 itu termasuk yang kelas 1 sampai 127. Berarti ini IP kelas A ya. Ya, berarti ini IP kelas A. Nah, seperti itu untuk menentukan kelas IP address. Jadi ini boleh ini dihafal oleh kalian ya. Dihafal angka-angkanya biar tahu kelasnya termasuk kelas apa. Nanti di ujian ada ya. Nah, berikutnya masih dalam IP address, kelas IP address ya. Sekarang kalau tadi menentukan kelasnya, kalau sekarang menentukan network ID dan host ID. Nah, apa sih itu network? Network itu jaringan ya, alamat jaringannya. Ibaratnya kalau di rumah ibaratnya rumah itu network itu ibaratnya jalanannya, nama jalannya apa, dan host ID. Host ID itu ibaratnya usernya, penggunanya. Artinya kalau di rumah itu nomor rumahnya ya, nomor rumahnya. Jadi untuk IP address ini ada namanya alamat atau nama jalannya, networknya ya, dan hostnya, usernya. Untuk seperti ini tadi yang masih kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Untuk IP address ya, untuk masing-masing kelas IP address itu berbeda-beda ya, networknya yang mana, host ID-nya yang mana ya. Untuk kelas A itu untuk oktet pertamanya itu network.
Untuk oktet kedua, ketiga, dan keempat itu sebagai host, disebutnya host ID-nya ya, atau nomor usernya, itu nomor yang bit atau oktet ke satu itu networknya atau jaringannya. Untuk kelas B, network ID-nya itu bit atau oktet 1 dan oktet kedua, itu net ID-nya, networknya. Untuk bit atau oktet ketiga keempatnya itu sebagai host usernya ya, user ID-nya. Untuk kelas C itu untuk oktet ke-1, kedua, ketiga itu sebagai network ya, network ID, net ID. Dan untuk oktet keempatnya host ID. Kalau kelas D, nah itu multicast address aja, nggak ada alamat network dan hostnya nggak ada. Sama kelas C juga reserve. Contohnya, maksudnya apa sih kita harus tahu ini? Nah, ini untuk menentukan jaringan dan hostnya. Contohnya, tuliskan network ID dan host ID IP berikut ini. Nah, IP-nya yang tadi masih ya 192.168.10.1 ya. Ini termasuk, nah sebelumnya kita harus tahu nih, dia itu termasuk kelas apa? Tadi kan udah ya, ini 192 itu termasuk kelas C. Nah kalau kelas C, network ID-nya itu tadi apa, kelas C di samping? Ya, bit pertama, kedua, ketiganya itu network ya. Nah berarti network ID-nya itu dari IP tersebut itu 192.168.10 ya, sampai situ, sampai oktet ketiga atau bit ketiga itu sebagai network. Nah hostnya yang mana? Host ID-nya itu bit keempatnya di IP tersebut berapa? 1 ya, 1 sisanya. Nah seperti itu, cuma menentukan aja mana yang sebagai network, mana yang sebagai host. Contoh berikutnya nih, misalnya yang tadi 100.83.191.136. Nah ini sebelumnya kita harus tahu ini kelas apa nih yang tadi nih. Kelas 100 ini termasuk IP address kelas berapa? Kelas A ya, yang tadi kelas A. Nah kalau kelas A itu networknya yang mana? Yang oktet pertama. Oktet pertamanya itu 100 ya, berarti network ID-nya itu 100. Dan host ID-nya itu berapa? Sisanya ya berarti ya. Oktet kedua, ketiga, dan keempat berarti 83.191.136. Ya seperti itu untuk menentukan network ID dan host ID. Dan untuk pertemuan kali ini masalah IP address sampai di sini ya pembahasannya selesai, dan terima kasih ya. Ya mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua ya. Mudah menambah ilmu kita, dan untuk evaluasi ya sebelumnya ini nanti ada tugas dari saya, silakan kalian buka. Tugasnya ada di blog saya, itu namanya anak smk 87.blogspot.com. Kalian buka ya, setelah live ini selesai kalian buka, kalian kerjakan soal-soalnya. Jangan lupa tekan tombol di akhirnya ya, di akhir itu tekan tombol kirim atau submit. Pastikan jika tidak menekan tombol kirim atau submit, itu jawaban kalian tidak akan terkirim dan tidak akan kesimpan oleh sistem ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.